Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini seperti biasa gue baru aja kelar ngerakit PC coy. Bulan September ini kayaknya memang bulannya para antusias PC ya. Gimana enggak coba, harga komponen makin hari makin turun aja coy. Pastinya bakal bikin ngiler orang-orang yang udah nungguin. Apalagi kalau di flashback 1 tahun ke belakang, harga-harga komponen terutama VGA card tuh naiknya berkali-kali lipat coy. Udah harganya mahal, stoknya nggak banyak juga. Aduh ribet dah pokoknya waktu itu. Untungnya di bulan September 2022 ini negara api sudah berhenti menyerang coy. Stok-stok komponen dan harga-harganya juga sudah kembali normal. Bahkan beberapa ada yang harganya di bawah MSRP-nya loh. Tapi turunnya harga komponen-komponen ini nggak bisa dipungkiri terpengaruh juga oleh desas-desus kehadiran komponen-komponen generasi terbarunya. Seperti Intel generasi ke-13, Ryzen 7000 series, RTX 4000 series, dan Intel Arc. Hal ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan antusias PC. Ada yang berpikir mending rakit PC sekarang, ada juga yang berpikir mending nungguin generasi terbaru. Sebenarnya menurut gua kedua pendapat itu nggak ada salahnya ya cuy, mau rakit PC sekarang ya monggo, mau nungguin generasi terbaru juga monggo. Yang pasti kalau kalian sudah 2 tahun nungguin momen-momen harga komponen turun, ya jelaslah sekarang saat yang tepat. Karena memang seperti yang gue bilang tadi, harga-harga komponen sudah berangsur-angsur turun cuy. Bahkan ada beberapa yang harganya di bawah MSRP. Walaupun untuk VGA card seri GTX turunnya masih belum terlalu signifikan ya. Tapi untuk VGA card RTX 3000 series dan Radeon 6000 series harganya sudah melambung turun. Blok! Nah, nggak mau ketinggalan momen ini, salah satu subscriber FD Channel dari Papua langsung mengkontak kita untuk minta dirakitkan PC dengan budget sekitar 20 jutaan. Request kali ini dia minta dirakitkan PC dengan jeroan utama Intel i7 12700F dan RTX 3060. Katanya sih buat nemenin kegiatan pekerjaan dia dan juga entertainingnya. Mulai dari kegiatan office, ngedit video, ngedit foto, gaming, sampai ngoding-ngoding dia lakuin juga. Kayaknya kalau gue jadi dia sih bakal tipes ya. Lalu untuk tema di rakitan PC kali ini, seperti yang kalian bisa lihat, dia minta dirakitkan PC dengan bentuk yang minimalis berwarna putih dan hitam. Ya mirip-mirip lah seperti di konten rakit PC gue sebelumnya. Karena memang tema seperti ini tuh lebih enak dilihat dan gak gampang ngebosenin coy. Dengan requestan-requestan yang dia minta di budget 20 jutaan untuk sekarang ini masih sangat memungkinkan ya cuy. Tapi kalau dulu dapat i5 generasi ke-10 dan RTX 3060 aja udah syukur alhamdulillah coy. Karena VGA card RTX 3060-nya aja udah nyentuh 10 jutaan sendiri waktu itu. Nah, sebelum kita lanjut penjabaran komponen-komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini, seperti biasa gue mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena dengan begitu kalian sudah sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Seperti yang udah gue bilang tadi, rakitan PC kita kali ini menggunakan prosesor terbaru dari Intel yaitu Intel i7 12700F. CPU ini memang bisa dibilang best from the best-nya prosesor di range harga 5 jutaan. Menggunakan konfigurasi 8 performance core, 4 efisiensi core, dan 20 thread. Maksimum boost clock-nya juga sangat tinggi di 4,9 GHz. Untuk kegiatan productivity sih gua rasa performance-nya udah lebih dari cukup. Lalu untuk mendinginkan prosesornya, di sini gue menggunakan IO water cooling dari brand Jonesbow. Dan ini adalah Jonesbow Shadow TW6240 ERGB berwarna hitam. Berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard dari brand MSI, yaitu MSI Pro B660ME Wi-Fi. Motherboard ini selain sudah mampu menghandle i7 12700F dengan 8+4 CPU power pin-nya, dia juga sudah built-in Bluetooth dan Wi-Fi, jadi nggak perlu nambah dongle-dongle lagi coy. Lalu berikutnya untuk memaksimalkan performance multitasking dari PC-nya, di sini kita menggunakan RAM dari brand Kingston, yaitu Kingston Fury Beast RGB 2x16GB 3200 MHz. Lalu untuk storage-nya, di sini kita hanya menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Team Group. Dan ini adalah Team Group MP33 Pro berkapasitas 1 TB. Nah, berikutnya untuk power supply, di sini kita menggunakan power supply dari brand FSP, yaitu FSP Hydro M Pro 700W semi modular 80+ bronze. PSU yang satu ini memang setelah gue coba di video gue sebelumnya memiliki performance efisiensi yang cukup baik dan proteksinya juga lumayan lengkap. Harganya juga tergolong cukup oke untuk power supply 700W 80+ bronze semi modular. Berikutnya untuk casing, di sini kita kembali menggunakan casing dari brand Deepcool yang memang secara tampilan terlihat cukup minimalis dan simple. Dan ini adalah Deepcool Mark Cube 110 berwarna putih.
Gue setuju banget sih dengan tagline clean and compact yang diberikan Deepcool untuk casing ini. Selain itu, yang gue suka juga dari segi build quality-nya cuy. Untuk casing harga 600 ribuan, Deepcool Mach-Cube ini memiliki build quality yang oke banget. Keseluruhan bodi dari casing ini berbahan metal termasuk front panelnya juga. Jadi lebih berasa premium aja ketika dipegang. Kisi-kisi di bagian sisi front panelnya juga mampu memberikan intake airflow yang baik. Tapi dalam paket penjualannya kita cuma mendapatkan satu buah fan aja cuy. Maka dari itu di sini gue menambahkan fan lagi dari brand Deepcool juga, yaitu Deepcool FK 120 3-in-1. Gue pakai fan casing ini selain karena mereknya sama dengan casingnya, desainnya juga cocok dengan tema rakit PC kita kali ini yang minimalis dan simple. Spesifikasinya juga oke, memiliki speed maksimal di 1850 rpm dengan tingkat kebisingan hanya di 28 dB. Fan ini juga sudah menggunakan konektor PWM, jadi bisa kita atur speednya melalui BIOS. Dalam paket penjualannya juga sudah menyertakan PWM Hub, jadi akan memudahkan kita dalam proses perakitan. Nah, berikutnya komponen terakhir yang menjadi menu utama di rakitan PC kali ini adalah VGA Card RTX 3060 yang harganya ini sudah sangat menggiurkan cuy. Dan ini adalah PNY GeForce RTX 3060 Verto Dual Fan 12GB GDDR6. RTX 3060 sekarang sudah menyentuh kepala 5 cuy. Bahkan kalau gue lihat 3060 dari Palit sudah menyentuh 5,5 juta saat video ini dibuat. Cuman kali ini gue menggunakan dari PNY karena 3060 dari Palit belum menggunakan backplate berbahan metal seperti di PNY ini. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go! Oke, itu dia tadi proses perakitannya dan sekarang kita masuk ke pengujian performance dari PC-nya. Sebagai catatan, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dengan tempered glass terbuka. Pada software 3D Mark TimeSpy, i7 12700F mendapatkan skor sebesar 15.758 poin. Dan untuk RTX 3060-nya mendapatkan skor sebesar 8.810 poin. Secara overall, PC ini mendapatkan skor sebesar 9.433 poin. Pada pengetesan ini, suhu maksimal dari CPU-nya adalah 67 derajat Celcius dan GPU-nya adalah 69 derajat Celcius. Lalu untuk Firestrike, PC ini mendapatkan grafik skor sebesar 23.349 poin dan fisik skor sebesar 36.025 poin. Suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 69 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 63 derajat Celcius untuk CPU-nya. Lalu di sini kita juga melakukan pengujian untuk kecepatan SSD NVMe yang digunakan dalam rakitan ini dan tercatat pada Crystal Diskmark untuk read-nya berada di 3,5 GB per second dan write-nya berada di 3,2 GB per second.
Sekarang kita masuk ke pengujian gamingnya. Seperti biasa, game pertama adalah Valorant. Menggunakan preset tertinggi dengan resolusi 1080p, PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di angka 350 sampai dengan 420 FPS. Dan untuk game PES 2021 tentunya dengan preset high di resolusi 1080p, PC ini menghasilkan FPS dengan rata-rata 300 FPS coy. Next ada game GTA 5. Game ini kita jalankan di resolusi 1080p dengan preset very high dan MSAA kali 8 tentunya. PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 90 FPS. Lanjut ke game berikutnya, kita coba pada game Horizon Zero Dawn. Seperti biasa kita jalankan benchmarknya dengan preset ultra quality di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 99 FPS dengan skor benchmark di angka 17.847 poin. Selanjutnya untuk Far Cry 6, di sini kita juga menjalankan benchmarknya dengan resolusi 1080p tentunya menggunakan preset ultra dengan DRX Reflection dan DRX Shadow menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 82 FPS dengan maksimum FPS di 97 dan minimum FPS di 74 FPS. Nah, game terakhir yang akan kita coba seperti biasa ini adalah Cyberpunk 2077. Pertama-tama gue coba jalankan game tersebut dengan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 47 FPS. Lalu jika kita nyalakan DLSS-nya ke preset Quality, rata-rata FPS-nya naik ke angka 64 FPS coy. Dan berikut adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Nah, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini. Semoga ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan PC-nya. Karena kalau nggak puas ribet nih cuy, tinggalnya jauh banget di Papua. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih rakitan PC dengan kombinasi komponen seperti ini? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Mau mendang-mending juga silakan. Sekarang mah udah bebas mau rakit PC kayak gimana juga, harga komponen juga udah oke banget. Tinggal kalian sesuaiin aja dengan budget dan tentunya kebutuhan kalian. Karena kebutuhan orang pasti beda-beda kan? Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye.